Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Moh Hasan Mutawakkil Allah SHMH, dan yang saya muliakan Rektor Bapak Abdul Aziz Wahab MAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Ustazah Nina Agus Ariyanti SHIMH. Di sini saya akan melaksanakan tugas mengobservasi tentang kasus-kasus di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang lagi hangat, yaitu kasus Taufik Hidayat dan pacarnya Yufi atau Yuli. Kekerasan dalam hubungan asmara merupakan masalah sosial yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Seringkali pelaku menganggap tindakan membatasi kebebasan atau menyakiti pasangan adalah hal yang wajar dengan alasan rasa sayang, cemburu, atau ingin menjaga hubungan. Padahal setiap orang memiliki hak asasi yang dilindungi undang-undang, termasuk hak atas kebebasan bergerak dan keamanan diri. Kasus yang menimpa Taufik Hidayat dan Yuli menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan pribadi yang tidak diselesaikan dengan cara yang benar tepat berujung pada tindak pidana dan pertanggungjawaban hukum. Yakni masalah kasusnya, terdakwa Taufik Hidayat ini merasa curiga dan cemburu buta terhadap korban yang diduga menjalin hubungan dengan pria lain. Pada suatu hari, terdakwa memaksa korban masuk ke dalam rumah kontrakan yang ditempatinya. Setelah korban masuk, terdakwa segera mengunci pintu dan menutup rapat jendela supaya tidak ada yang mengetahui, sehingga korban tidak dapat keluar atau berkomunikasi dengan orang luar selama tiga hari berturut-turut. Selama masa pengurungan, terdakwa melampiaskan amarahnya dengan melakukan penganiayaan, memukul bagian wajah, menarik rambut, dan mendorong tubuh korban hingga menimbulkan luka robek di pelipis serta memar di beberapa bagian tubuh. Pada hari ketiga, korban berhasil memanggil bantuan tetangga melalui celah jendela yang sedikit terbuka. Tetangga kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisian. Polisi melakukan penggeledahan, membebaskan korban dan menangkap Taufik Hidayat. Berkas perkara dilengkapi dan diajukan ke Pengadilan Negara Serang. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negara tanpa memandang status hubungan. Pembatasan kebebasan bergerak adalah pelanggaran paling berat terhadap hak pribadi. Meskipun alasannya adalah masalah percintaan atau cemburu, hal tersebut tidak membenarkan perbuatan pidana. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bahwa kekerasan dalam hubungan apapun akan
dikenakan sanksi yang tegas. Penyebab utama tindakan ini muncul karena pola pikir yang salah, yaitu menganggap pasangan sebagai milik sendiri, serta ketidakmampuan mengendalikan emosi dan rasa cemburu. Dampak korban tidak hanya menderita luka fisik, tetapi juga mengalami trauma psikis, rasa takut berkepanjangan, dan kerusakan mental bagi pelaku. Tindakan ini justru merusak hubungan yang diinginkannya dan berujung pada hukum penjara. Menurut hukum adat, nilai-nilai adat mengajarkan bahwa perselisihan harus diselesaikan dengan musyawarah, bicara baik-baik, dan menghormati hak orang lain. Menyakiti atau mengurung orang lain adalah perbuatan tercela yang melanggar norma kesopanan dan kebersamaan. Menurut pandangan Islam, Islam sangat melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan kebebasan setiap individu. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 ditegaskan bahwa dilarang membunuh atau menyakiti jiwa tanpa alasan yang benar. Mengurung orang lain tanpa hak dan memukulnya adalah dosa besar yang merusak hak orang lain serta bertentangan dengan ajaran kasih sayang dan keadilan. Jadi kesimpulannya, Taufik Hidayat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana dengan menyekap dan penganiayaan Yuli hingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan. Jadi pelajaran dari kasus ini, kita ambil pelajarannya. Cinta bukan kepemilikan. Setiap orang tetap memiliki kebebasan dan hak asasi yang tidak boleh dirampas oleh siapapun. Kendalikan emosi. Rasa cemburu dan marah adalah perasaan wajar, tetapi harus disalurkan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Selesaikan masalah dengan bijak. Jika terjadi perselisihan, bicarakan dengan kepala dingin atau minta bantuan pihak ketiga yang netral, bukan dengan kekerasan. Hukum melindungi semua pihak. Jika menjadi korban kekerasan, segera laporkan ke pihak berwajib agar mendapatkan perlindungan dan keadilan. Perbuatan ada balasannya. Setiap tindakan yang salah pasti milik konsekuensi, baik di mata hukum, masyarakat maupun agama.